Baru-baru ini tingkat frustasi Ukraina semakin meningkat ketika senjata self-propelled 155 mm AHS scrap mereka dihancurkan di arah Krasnolimansk. Dan tentu, bersama jaring anti-lancet mereka. Rekaman tersebut menunjukkan jaring anti-lancet. Jelas, belum cukup membantu mereka. Seorang pejuang kelompok pasukan selatan dari Yekaterinburg secara heroik berjuang untuk menarik keluar seorang tentara Ukraina yang terluka di medan pertempuran. Ya, sebengis apapun perang yang diceritakan, faktanya mereka masih tetaplah manusia. Pada saat evakuasi, Angkatan Bersenjata Ukraina justru berusaha menggagalkan aksi kemanusiaan tersebut dengan menyerang kelompok itu dengan beberapa tembakan. Namun dengan tekad kuatnya, tentara Rusia akhirnya kembali untuk menjemputnya dan berhasil melakukan evakuasi. Sebuah kisah heroik lainnya lagi-lagi datang dari seorang tentara Rusia yang berhasil melarikan diri dari penahanan Ukraina melalui sebuah ladang ranjau dan hanya dengan satu peluru di senjatanya. Cerita tersebut dikonfirmasi oleh rekannya sendiri. Rekannya mengatakan, pria Ural itu ditangkap saat penyerbuan kelompok pengintai Ukraina, kemudian menyerahkan senapan mesinnya. Ia tetap diam dan berharap pada satu selongsong peluru di dalam laras. Pada waktu tertentu, ia kemudian berpura-pura membongkar senjatanya. Dan ia memanfaatkan momen tersebut dan menembakkan peluru ke arah musuh. Warga Ural tersebut akhirnya berhasil kembali, dan saat ini ia terus mengabdi di salah satu satuan distrik militer pusat. Yang mana sekarang para pejuang dari unit ini memegang posisi di dekat Kremenaya di Luhansk. Sebuah cerita unik lainnya datang dari garis depan, tentang sebuah candaan yang berakhir penyerahan diri dari seorang tentara Ukraina pada musim gugur lalu di Marinka. Dua personil angkatan bersenjata Rusia dengan tanda panggilan Tapi dan Yakut menulis, "Kami sedang bertugas di malam hari dan memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah di seberang peristirahatan kami untuk mencari batu bara tanpa membawa senjata. Saat memasuki ruang bawah tanah, kami terbiasa saling melemparkan sebuah lelucon dengan cara berteriak, 'Kamu akan hidup.' Dan ternyata teriakan kami tersebut tampaknya terdengar dengan jelas oleh seorang tentara Ukraina. Betapa terkejutnya kami ketika bertemu dan melihatnya dengan kondisi tangan yang sudah terangkat. Namun tentu, orang Ukraina itu mungkin akan lebih terkejut ketika melihat kami yang dalam kondisi tanpa senjata dan hanya membawa satu ember kosong di tangan kami." Di sektor Ugledar, pertempuran sengit terjadi di Staromayorskoye yang memperlihatkan kegigihan seorang prajurit Rusia dalam menghadapi sekelompok angkatan bersenjata Ukraina. Seorang marinir dari Brigade ke-40 Armada Pasifik dengan berani menghadapi serbuan 6 tentara Ukraina yang mengunjungi paritnya. Dan tampaknya, seseorang berhasil dieliminasi. Di arah Artemovsk atau Bakhmut, pasukan Ukraina terus berusaha melewati jalur kereta api di kawasan Andriivka. Dan pada saat yang sama, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan balik di dekat Kleshevka, meski belum mendapatkan hasil yang signifikan. Beberapa mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina justru memiliki posisi yang lebih diuntungkan. Di Zaporozhye, pertempuran yang dikatakan cukup intens terjadi di daerah Verbov. Angkatan Bersenjata Rusia dalam posisi bertahan dan mencoba merespons segala upaya serangan Ukraina sebaik mungkin. Pertahanan yang disiplin dari pasukan Rusia sejauh ini berhasil menghancurkan sebuah pengangkut personil lapis baja M113 Amerika di daerah Verbov yang dilakukan oleh pasukan khusus Osman yang berhasil menghancurkan kendaraan tersebut dengan sistem rudal anti-tank. Sementara itu di Robotino, pasukan Ukraina dengan dukungan artileri mereka terus melanjutkan upayanya ke Novoprokopovka.